Ini tentang imanmu. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat 20. Tuhan tidak bertanggung jawab atas kejahatan, atau kecelakaan yang dialami manusia, itu tidak sesuai dengan sifatnya. Dia adalah kasih yang dipersonifikasikan, tidak ada kegelapan di dalam dia. Apapun yang mungkin engkau derita, yang tidak sesuai dengan ketentuan Kristus dalam Injilnya, tidak berasal dari Allah. Engkau bertanggung jawab atas hidupmu, hal-hal yang terjadi pada engkau. Ini tentang imanmu dan bagaimana engkau menggunakannya. Tuhan Yesus berkata dalam ayat suci pembuka kita, "Takkan ada yang mustahil bagimu." Ini adalah deklarasi kedaulatan, jadi, pertanyaannya adalah, apa yang engkau lakukan dengan imanmu? Bagaimana engkau menerapkan imanmu? Alkitab berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 10 ayat 38, menggunakan imanmu untuk menghadapi krisis kehidupan setiap hari adalah tanggung jawabmu. Tetapi masalahnya adalah beberapa orang telah membuat iman mereka batal atau tidak berlaku, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Roma 4 ayat 14. Dapatkah iman menjadi batal? Secara tegas ya. Dalam Markus 7 ayat 13, Yesus menegur orang-orang Yahudi, karena menjadikan firman Allah tidak berpengaruh karena tradisi mereka. Tradisi di sini mengacu pada cara hidupmu, budaya pribadimu, dan hal-hal yang engkau yakini. Jika hal-hal ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, engkau menjadikan firman itu tidak berpengaruh dalam hidupmu, dan imanmu menjadi kosong. Kepercayaanmu haruslah selalu pada karya Kristus yang telah diselesaikan, hidup oleh imannya, Galatia 2 ayat 20. Haleluya! Bagaimanakah engkau hidup dengan imannya? Yaitu dengan menghidupi firman, menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mari kita berdoa, Bapa terkasih, dengan imanku pada firman-Mu aku menang atas situasi dan keadaan. Kuasa kebenaran, kesuksesan, kesehatan ilahi, kemenangan, dan kemakmuran diaktifkan dalam hidupku saat aku hidup dengan firman-Mu, dibimbing dan diilhami oleh hikmat-Mu untuk memenuhi kehendak sempurna-Mu bagiku, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 7, 2 Tesalonika 1 ayat 3, Roma 10 ayat 17, AMPC.